Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safitri. Di topik 4 ini saya akan memaparkan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Pembahasan pertama mengenai kriteria penilaian. Jadi UBD memiliki penilaian yang terbuka. Penilaian pada UBD yaitu berupa unjuk kerja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa, kemudian membuat kriteria menjadi rubrik. Rubrik menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Nah, pada kesempatan kali ini saya secara khusus akan membahas mengenai kemampuan menjelaskan dalam penilaian UBD. Nah, untuk penilaian rubriknya ada 5, yaitu akurat, koheren, dibenarkan atau justified, kemudian yang keempat sistematis, dan yang kelima prediktif. Nah, akurat yaitu artinya peserta didik dapat menjelaskan sesuatu sesuai dengan sumber yang ada. Peserta didik harus memiliki sikap teliti, cermat, tepat, benar, dan seksama dalam menjelaskan suatu pemahaman. Koheren, peserta didik dapat menjelaskan secara berkesinambungan. Peserta didik dapat mengaitkan antar suatu bagian dengan bagian yang lain dalam proses menjelaskan. Dibenarkan, artinya bersifat benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sistematis, yaitu peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan runtut. Proses pemahaman pada aspek menjelaskan adalah usaha untuk menguraikan sesuatu secara menyeluruh yang bersifat utuh, teratur, dan terpadu. Dan prediktif, yaitu peserta didik dapat menjelaskan dengan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan berpikir tipe prediktif atau bisa memprediksi materi yang telah dipelajari ke depannya bagaimana. Nah, di sini ada jurnal yang saya baca dengan judul Analisis Kemampuan Siswa dalam Menjelaskan Fenomena IPA di Sekitar Lingkungan. Jadi pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mendeskripsikan fenomena IPA di sekitar lingkungan masih tergolong rendah. Faktor utamanya adalah karena ketiadaan keterkaitan dalam pembelajaran sains dengan kehidupan nyata. Selain itu, penekanan pemahaman konsep dasar dan pengertian dasar ilmu pengetahuan tersebut tidak dikaitkan dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga dijelaskan kendala yang dihadapi siswa selama ini dalam belajar sains lainnya, yaitu dikarenakan rendahnya kemampuan berpikir logis, rasional, serta sistematis. Siswa juga rendah dalam konteks aplikasi sains. Hal itu terbukti banyak siswa tidak mampu mengaitkan pengetahuan sains yang dipelajarinya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia karena mereka tidak memperoleh pengalaman untuk mengaitkannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.